ngelihat dari program pemutihan pajak ini? Apakah tidak akan menjadi apa ya, bisa dibilang juga program yang ditunggu-tunggu, kayak misalkan ya udahlah nanti ada program pemutihan pajak, ngapain gue bayar pajak? Nah, istilahnya begitu Pak. Ya. Khawatirnya ada kepikiran ke situ nggak sih Pak? Jadi pada menyepelekan nih para customer dan juga wajib pajak. Marah tuh Pak Wali di situ. Meja di gebrak. Kamu tidak mau bantu saya di Kota Serang. Si RT RW itu secara manual dia sambil keliling lihat warganya sambil nagihin pajak. Gitu. Di masjid di pengajian di mana terserah dah. Nah, dari setiap transaksi yang dia lakukan itu dapat admin 2.000 perak kayak GoPay. Masuk ke saldonya si RT itu. Jadi pendapatannya si RT ya lumayan. Nah, ini program yang kita lakukan dan alhamdulillah sudah diganjar penghargaan oleh pemerintah pusat pada saat Innovation Government Award IGA, nggak bayar pajak misalnya selama 5 tahun. NOP-nya, nomor objek pajaknya kami bekukan. Bukan. Rasain tuh, bingung dia. NOP itu kan dia butuh. Satu, apabila anaknya mau bayar SPP kan. Anaknya mau daftar kuliah atau daftar sekolah. Harus melampirkan daftar lunas pajak kan. Betul. Nah, kami tutup NOP-nya dan bukti pembayarannya kan. Dia nggak bayar sama itu. Betul. Nah, akhirnya dia mau nggak mau, suka nggak suka kan bayar tuh 5 tahun. Bayar juga, mau nggak mau daripada nggak kuliah anak gue gitu kan. Halo Sobat Kita, balik lagi barengan sama Zelvin di Ruang Kita Bebas Bicara. Dan kemarin sempet libur panjang juga dan kita udah menikmati sesi-sesi dan juga momen-momen lebaran. Ditemenin juga sama konten-konten dari Ruang Kita yang pastinya juga memberikan sosok-sosok inspiratif dan juga pengalaman seru di narasumber yang kita undang ke Ruang Kita. Dan untuk hari ini kita bakalan mengundang salah satu sosok yang sangat luar biasa juga. Kita bakalan kulik juga, jadi untuk disclaimer dulu, ini terkait dengan cuan-cuan bisa dibilang dan juga pendapatan, dan bisa dibilang juga kalau misalkan dari segi masyarakatnya ini berkaitan dengan pajak. Tapi kalau misalkan kita lihat nih ya, berdasarkan studi dan juga survei yang Zelvin lihat di BPS dan juga Kemenkeu, ternyata tingkat kesadaran terkait dengan pembayaran pajak yang ada di Indonesia itu kurang lebih 60-75%, dan khususnya di kota besar itu relatif lebih tinggi ketimbang di kota-kota yang lebih terpencil dan juga pelosok-pelosok, karena ada beberapa faktor, antara lain adalah tingkat pendidikan, terus juga terkait dengan pemahaman dan juga tingkat kepercayaan terhadap pemerintah itu sendiri. Jadi kita bakalan bahas juga terkait dengan backgroundnya seperti apa, detailnya seperti apa. Jadi langsung aja mari kita sambut Bapak Kepala Bapenda Kota Serang, Bapak Warso Hari Pamungkas. Boleh kasih tepuk tangan untuk Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hari, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Kemarin Lebaran sempat mudik atau enggak Pak? Mudik tapi deket sih. Di mana Pak? Ke Rangkas Bitung. Oh, Rangkas Bitung, Banten ya, kita ternyata ya. Berarti memang aslinya orang Rangkas Pak? Enggak, domisili orang tua sekarang di Rangkas Bitung dari 92. Wow. Ya, jadi mudik ya pasti ke situ. Mudik pasti ke situ. Ya. Oke, luar biasa. Ini menarik juga nih Mitra Mandiri ya. Berarti Pak Hari ini sempat mudik juga ke Rangkas Bitung dan kita bakalan kulik juga terkait dengan backgroundnya seperti apa. Kalau aslinya darah apa sih Pak Hari? Boleh nggak kalau kita bicara tahu? Darah nih Mas ya. Jadi bapak ibu saya itu orang Jawa. Orang Jawa. Bapak orang Jogja, ibu orang Jawa Timur. Oke. Cuman karena militer, saya lahir dan besar di NTT. Saya lahir di ND, salah satu kota di Flores ya. Sampai usia 7 tahun. Baru masuk ke Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa juga pindah-pindah. Namanya juga anak militer ya. Iya, betul. Saya di Cimahi, saya di Bandung, saya di Garut, saya di Bogor gitu. Nah, sekolahnya pun juga pindah-pindah. Waduh, luar biasa. Gitu. Berarti kalau misalkan kita lihat dari ceritanya ini Sobat Kita, ini udah pinter beradaptasi nih kayak berarti Pak Hari nih ya. Soalnya dari kultur NTT pindah lagi ke Cimahi, pindah lagi gitu. Nggak takut gitu Pak, nggak khawatir kayak misalkan ninggalin temen dari sekolah satu terus ke sekolah lainnya, beradaptasi lagi. Capek nggak sih Pak? Awalnya karena terpaksa kan, pindah kan. Iya gitu. Tapi itu yang membuat saya pribadi, kemudian keluarga juga ya harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung kan. Nah, itulah filosofis yang harus kita pakai dan saya beserta keluarga juga pakai, karena memang
harus menyesuaikan, adaptasi dengan lingkungan supaya kita bisa survive. Setuju, setuju. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk Pak Hari dong. Keren banget. Jadi kalau generasi sekarang nih Pak ya, biasanya kan anak-anak generasi Z nih suka agak sedikit malas gitu keluar dari zona nyamannya. Dan ini juga mungkin bisa menjadi salah satu pencerahan juga khususnya untuk sobat kita. Ya namanya juga terbentur dengan realita dan juga ini mungkin menjadi kewajiban juga kita sebagai anak harus ikut orang tua. Ya mau nggak mau harus diikutin juga. Betul, betul. Dan anak juga sebisa mungkin harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan-lingkungan baru yang kita ketemu lah mungkin di realita dan juga di kehidupan kita. Betul Mas. Begitu. Oke, Pak Hari, ini kita boleh langsung masuk. Awal pengalaman Pak Hari sebelum masuk dan juga menjadi di posisi sekarang Kepala Bagian Bapenda Kota Serang. Ya. Awal mulanya Bapak masuk ke dunia pemerintahan ini secara sengaja, tidak sengaja atau gimana Pak? Jadi gini ya Mas ya. Saya 3 bersaudara. Ya. Di keluarga saya 3 bersaudara. Ada kakak saya nomor 2. Dan adik saya yang bungsu gitu. Nah orang tua karena militer gitu kan sudah mengarahkan pendidikan anak itu dari kecil ke kakak saya, kamu masuk Akmil, kamu masuk STPDN, terus ke adik saya kamu masuk ke swasta. Nah itu berpengaruh terhadap kehidupan ya dan pendidikan. Jadi kakak saya lolos ke Akmil tahun 97. Saya masuk STPDN 96. Kakak saya lulus 97, sorry. Masuknya berarti 93 ya. Kemudian adik saya masuk ke Telkom, STT Telkom. Jadi sudah diarahkan semua itu dari kecil. Nah, saya lulus dari STPDN itu tahun 2000. Dan penempatan pertama saya adalah di Kota Tangerang. Tangerang dulu awalnya. Kota Tangerang. Saya jadi ajudan di Kota Tangerang itu sampai 2003, dari tahun 2000 sampai 2003. 3 tahun berarti ya Pak? 3 tahun, jadi ajudan sekda. Dulu mah nggak ada satu paket ya, wali kota wakil nggak ada. Jadi dari wali kota langsung sekda. Nomor 2. Nah saya ajudan sekda, gitu. Kemudian berjalannya waktu, saya ajudan sekda plus mendapatkan jabatan selaku kasih kelurahan. Kesra di Kelurahan Sukarasa. Ya, ada satu kelurahan lah di Kota Tangerang. Jadi saya ajudan merangkap jadi kasih kesra. Setelah itu ada penawaran tugas belajar dari Bappenas ya, Bappenas untuk tugas belajar. Ada Unhas, ada Undip, ada UGM, ada Unhas, Andalas, sorry ya. Beberapa dengan kerjasama dengan Bappenas. Nah, saya mengikuti tes itu dan saya masuk ke UGM. Nah, konsentrasinya 2003 itu konsentrasi yang saya ambil adalah keuangan daerah. Setelah itu saya lulus 2004, setahun saya selesaikan. Yang jatahnya 2 tahun saya selesaikan setahun. Saya pulang tuh dari Jogja, dari UGM itu ke Kota Tangerang, ditempatkan di Badan Keuangan Kota Tangerang. Di Badan Keuangan Kota Tangerang 3 tahun saya di Badan Keuangan. Tiba-tiba saya diminta membantu provinsi pada saat itu 2004-an ya, 2005-an sorry 2005. Dan saya ditempatkan di Biro Keuangan Provinsi. Di situ saya dilantik di Biro Keuangan Provinsi. Kemudian Kota Serang berdiri 2007 ya. Saya dipindah tugaskan ke Kota Serang sebagai pegawai yang diperbantukan. Jadi karena dulu belum ada pegawai dari mana-mana Kota Serang itu. Dari provinsi itu yang diperbantukan ada 5 orang. Termasuk saya. Dari Kabupaten Serang itu 7 orang. Jadi kami 12 orang pertama Kota Serang berdiri. Tanggal 10 Agustus 2007 itu. Nah, surat perintah tugas saya itu sampai 31 Desember 2008. Berarti berapa bulan ya? 4 bulan ya? 4 bulanan. 4 bulanan ya, 4 bulan 5 bulan. Nah setelah itu, setelah surat perintah tugas saya habis, nah penjabat wali kota pada saat itu, Wali Kota Serang, nanya ke saya tuh, Ri, kamu mau di Kota Serang atau balik lagi ke provinsi? Atau saya jawab provinsi kan? Betul. Kenapa? Iya dong. Saya pegang jabatan provinsi, tunjangan daerahnya gede ya. Bukan main. Gitu. Pikirin lagi, Ri, katanya gitu. Seminggu saya tanya lagi ya, katanya gitu. Seminggu saya tanya lagi. Ri, sudah ada putusan belum? Kamu di Kota Serang atau dibalik lagi provinsi? Siap Pak Wali, saya mau balik lagi provinsi. Gitu. Marah tuh Pak Wali di situ. Meja di gebrak. Kamu tidak mau bantu saya di Kota Serang? Gimana tuh Pak? Gitu kan? Saya sebagai junior kan, STPDN kan, beliau kan
penjabat wali kota kan APDN kan. Iya. Siap Pak, siap. Saya di Kota Serang. Yang perintah kan ya langsung. Iya betul, kan, betul. Kamu nggak mau bantu saya di Kota Serang? Selang 2 hari kemudian saya dilantik tuh jadi kepala bidang akuntansi. Di Kota Serang tuh 2008 berarti kan. Nah itu saya meniti karir 2008 terus kepala bidang akuntansi, kepala bidang anggaran, sekretaris BPKD, kemudian sekretaris Bapeda, kemudian sekretaris Kominfo, Kadis Kominfo, dan sekarang kepala Bapeda. Nah inilah rentetan. Jadi akhirnya saya berkarir dari 2007 itu sampai dengan sekarang 2025 ya tidak jauh-jauh dari keuangan gitu ya. Gitu. Wow, luar biasa. Berarti memang panjang juga perjalanannya Pak ya? Lumayan lah, 28 tahun masa kerja. 28 tahun masa kerja, dan kalau misalkan kita tarik ke belakang lagi tuh sobat kita, bahwa dari keluarga Pak Hari sendiri ternyata bapaknya khususnya sudah memploting nih anak-anaknya untuk bisa masuk dan juga mencari masa depannya agar lebih baik lagi. Kayak misalkan anak pertama itu masuknya ke militer, yang kedua itu pemerintahan, dan juga yang ketiga itu lebih ke swasta. Iya, gitu. Di Telkom, betul. Di Telkom, luar biasa, keren sekali. Dan tadi kita udah sharing-sharing juga terkait dengan pengalaman awalnya bisa terjun ke dunia pemerintahan, bagaimana terus ternyata nggak gujuk-gujuk langsung menjadi kepala Bapenda Kota Serang. Awalnya di provinsi dulu, terus sempat diperbantukan juga di Kota Serang, sampai akhirnya diberi pilihan antara mau balik ke provinsi atau ke Kota Serang, sampai ada insiden gebrak meja tuh ya sobat kita ya. Sampai akhirnya sudah memilih untuk memutuskan bisa mengabdi di Kota Serang. Sampai sekarang berdiri dan juga menjadi posisi kepala Bapenda Kota Serang itu sendiri. Oke, luar biasa. Pak Hari, kita masuk ke program kerja dari Bapenda Kota Serang itu sendiri. Program kerja prioritasnya yang lagi dijalani dari Bapenda itu apa sih Pak? Sebelum ke situ saya gambarkan dulu kaitan sama tupoksi ya. Karena kan pasti pelaksanaan program kegiatan kan lihat tupoksi kan ya. Betul. Tupoksi kami itu ada 3 yang wajibnya ya, yang sisanya sunnah. Sisanya sunnah. Wajibnya 1, melakukan pengelolaan pajak daerah. Yang kedua, selaku koordinator untuk retribusi daerah. Yang ketiga adalah koordinator untuk lain-lain PAD yang sah. Nah, dari 3 tugas wajib ini tentunya kan harus ada program kerja, kegiatan, strategi, dan skala prioritas. Betul. Nah, karena tupoksi kami yang utama tadi 3 dan yang paling utama adalah melakukan pengelolaan pajak daerah. Tentunya banyak terkait dengan program-program yang harus kita lakukan untuk melakukan pengelolaan pajak daerah. Selain yang koordinator retribusi dan lain-lain PAD. Nah ini yang harus kita lakukan, itu tidak lepas dari tupoksi. Yang kedua memang program-program kami itu pasti ada 2 upaya besar yang harus dilakukan. Ya, satu dari sisi intensifikasi dan satu lagi dari sisi ekstensifikasi. Nah, dari sisi intensifikasi bagaimana kita mengoptimalkan dari internal ya, meningkatkan tingkat kepatuhan, melakukan sistem informasi perpajakan yang transparan, valid dan terpercaya. Kemudian bagaimana kita meningkatkan tingkat edukasi melalui sosialisasi kan. Ya, kalau dari sisi extend perluasan itu kita perluasan dengan terkait dengan basis pajaknya atau potensinya kita perluas. Misalnya ada potensi baru A, B, C, D, kita lakukan upaya-upaya extend. Kemudian kita kerjasama dengan mitra-mitra stakeholder ya. Secara extend kita minta mitra-mitra kita antara lain PHRI, kemudian terkait dengan kendaraan dengan provinsi, kemudian dengan Samsat, kemudian dengan rekan media juga kan untuk bantu sosialisasi secara extend untuk melaksanakan pelaksanaan optimalisasi terkait dengan pendapatan daerah khusus dari pajak daerah. Wow, luar biasa. Berarti memang panjang juga gitu ya sobat kita terkait dengan apa aja sih sebenarnya tupoksi dan juga tugas dari Bapenda itu sendiri. Oke, sebelum kita lanjut lagi Pak Hari, ada yang mau masuk dulu nih ya. Apa ini? Halo. Apa ini Mas? Ini vanilla kurma macchiato. Perpaduan vanila, kurma dan jasmine. Ini hot coffee latte. Ya, ini harganya 65.000 dengan ini 45.000. 45.000. Terima kasih Mas ya. Ya, senang hati. Luar biasa, keren banget. Pak Hari, kita cicipin dulu, kita minum dulu biar tidak terlalu tegang ya. Ini aku mesen tadi ada vanilla kurma macchiato.
Harganya cuma 65.000 aja nih per hari. Iya. Ini tadi berapa nih? Yang ini tadi? Ini cuma 45.000. Iya, ini latte ini. Latte ya, Pak. Hangat dingin tuh, Pak. Hangat nih. Hangat ya? Agak-agak soft kopinya ya kan? Iya. Coba kita cicip dulu nih ya sobat kita. Kalau misalkan sobat kita juga pengen main-main ke Horizon Ultima Ratu Serang, jangan lupa juga untuk bisa mencicipi makanan dan juga minuman yang tersedia di sini. Dan banyak banget sebenarnya paket-paket yang bisa kamu nikmati gitu ya. Kamu bisa langsung cek aja Instagramnya karena banyak banget promo dan juga diskon dari Horizon Ultima Ratu. Salah satunya adalah ada paket juga nih khusus di April ini. Ada paket di 3 hari 2 malam itu harganya cuma di 1.188.000 aja. Dapat apa aja? Pokoknya banyak banget. Bisa langsung cek aja di Instagramnya. Dan kalau misalkan kamu juga mungkin pengen meeting bareng sama corporate dan juga perusahaan, bisa dicek juga di Instagramnya karena ada paket yang setengah hari, ada juga yang full day. Yang setengah hari itu kalau nggak salah per packnya cuma 185.000 dan yang full day itu di 285.000. Kalau misalkan aku salah bisa langsung dicek aja di Instagramnya sekali lagi di Horizon Ultima Ratu. Iya. Enak, Enak, mantap. Enak, Bapak latenya? Enak, pas. Oke, pas banget. Oke. Pas. Luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih Pak, khususnya dari Pak Hari selaku Kepala Bapenda gitu ya, memastikan dan juga mengoptimalisasi pendapatan tanpa membebani masyarakat itu sendiri. Ya. Karena kita lihat juga berdasarkan data, tingkat kesadarannya masih rendah juga nih Pak. Ya, banyak yang merasa terbebani terkait dengan bayar pajak dan juga segala sesuatu. Ya. Nah ini yang perlu dipahami oleh sobat kita ya. Pajak itu beda sama retribusi. Oke. Ya. Pajak itu adalah kewajiban warga negara kepada negaranya. Artinya bentuk loyalitas lah. Kalau lu warga negara Indonesia, WNI, lu bayar pajak. Ya. Bentuk loyalitasnya ya kan? Kecuali warga yang lain ya, misalnya warga luar negeri. Gitu. Yang kedua, retribusi. Retribusi itu pemerintah daerah harus memberikan layanannya dulu. Baru dia bisa pungut. Ya, namanya benefit and charge. Ya. Keuntungan yang diperoleh dari dia memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, yang pasti namanya kewajiban, ya, namanya kewajiban pasti ada keinginan untuk melanggar kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban. Betul. Ya kan? Betul. Kayak orang sholat kan pasti ada juga. Ada aja kayak lagi males. Iya betul. Kena rusuh nih kata gitu. Ini lah gitu kan ya. Betul. Nah, tentunya yang paling utama dari melaksanakan kewajiban adalah kesadaran. Sepakat saya tadi tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, kurang. Betul. Dikatakan rendah tidak, tapi apa yang kita harapkan belum tercapai. Belum tercapai juga, betul. Kita berharap tingkat kepatuhan atau tingkat kesadaran masyarakat itu bisa tembus 80-90% kan untuk pembayaran pajak ya, gitu. Tapi realitanya itu pasti di bawah mungkin ini secara nasional tadi udah disampaikan maksimal 60 sampai 75. Iya betul Pak. Untuk Kota Serang sendiri berkisar antara segitu, gitu, 70-80%. Nah, bagaimana effort atau usaha yang sudah lakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan? Ya, tadi saya udah bilang usaha besarnya atau upaya besarnya dua, intent dan extend, pasti kan gitu loh. Ya. Ada beberapa strategi yang kita lakukan. Bagaimana meningkatkan tingkat kesadaran itu? Satu dari tingkat layanan, ya, tingkat layanan harus kita tingkatin kan, Yang kedua tingkat kepercayaan. Kan banyak juga di masyarakat, ngapain gue bayar pajak, duitnya dikemplang ABCD, jadi apa sih itu kan gitu, pasti kan itu jadi pertanyaan masyarakat. Betul. Buktinya apa sih gue bayar pajak tuh kan? Betul. Apa mana buktinya? Hasilnya apa gitu? Jalan masih rusak, jalan masih kayak gitu-gitu aja, trotoar juga gitu-gitu aja. Nah ini yang harus kita jawab. Pertama yang kita lakukan adalah mapping database. Database wajib pajak harus kita mapping. Berapa yang masih manual atau konservatif yang gaptek, berapa yang semi digital, berapa yang sudah paham banget digital, karena treatmentnya kan berbeda-beda. Betul. Dengan masyarakat yang konvensional yang nggak gaptek, masa kita kasih aplikasi, nggak ngerti juga, bingung masa juga kita suruh bayar elektronik, megang handphone aja bingung menunya apa, bener nggak? Buka kameranya itu bingung, dia bisa 5 menit bayar, sendiri, gitu kan? Benar. Makanya dengan mapping database itu, saya bisa tahu berapa persen yang masih gaptek, berapa sepersen yang setengah-setengah, berapa persen yang sudah full digital banget. Gitu. Untuk yang manual, untuk yang masih konservatif, saya lakukan dengan treatment pebaling, pelayanan pajak keliling. Jadi petugas pajak saya beserta kendaraan tuh ngeliling, mengutin
pajak secara kolektif. Wow. Dan jadwal mobil saya atau kendaraan saya untuk pepeling itu saya share 1 tahun sebelum tahun anggaran berikutnya. Saya udah share duluan. Jadi jadwalnya setahun. Setahunnya sudah bikinin itu tuh si pepeling itu. Wow. Jadi nggak ada alasan lagi, saya nggak tahu gitu tuh kan ya. Iya. Atau nggak setahun di share masa. Iya betul, masa nggak tahu. Dan itu saya share itu melalui camat lurah dan RT RW. Oke. Mobil saya tuh ada di perumahan Citra Gading misalnya tanggal sekian sampai tanggal sekian, jam sekian sampai jam sekian loh, gitu tuh. Bulan sekarang April misalnya. April, gitu. betul. Kemudian minggu ke-1 ada di situ, minggu kedua mobil saya itu ada di sini jam sekian ya, gitu. Nah, itu saya bawa mobil pepeling itu beserta petugas tellernya langsung di situ. Wow. Jadi pembayaran bisa dilakukan kolektif RT RW langsung di tempat yang sudah ditentukan dengan sejadwal. Kemudian untuk yang semi digital itu saya intervensi melalui petugas RT RW menggunakan aplikasi namanya AdPay. Namanya apa Pak? AdPay. AdPay. ART Pay. Oke, AdPay. Nah, si RT RW itu berlaku selaku PPOB, Payment Point Online Bank. Oke. Jadi dia terima pembayaran manual dari si masyarakat. Si RT itu sambil ngecek tuh warganya tuh sambil keliling ke masjid, ke tempat apalah yang di keluarganya itu, sambil dia nagih pajak menggunakan aplikasi itu. Oke. Jadi dia terima cash, duit dari masyarakat, dia bayarkan ke rekening kas umum daerah melalui aplikasi. Oke. Jadi di kolektif dulu. Ya, gitu ya? semi digital itu namanya. Oke. Jadi si RT RW itu secara manual dia sambil keliling lihat warganya sambil nagihin pajak. Gitu. Di masjid tah, di pengajian tah, di mana tah terserah dah. Nah, dari setiap transaksi yang dia lakukan itu dapat admin 2.000 perak kayak GoPay. Masuk ke saldonya si RT itu. Jadi pendapatannya si RT. Iya, lumayan. Nah, ini program yang kita lakukan dan alhamdulillah sudah diganjar penghargaan oleh pemerintah pusat. Pada saat Innovation Government Award 3 2022-2023 diapresiasi dapat hadiah. Setuju. Keren banget. Oleh keren banget. pusat dan dikasih dana insentif daerah pada saat itu pemerintah Kota Serang. Keren. Nah, yang full digital banget itu ya. Saya intervensi semua tuh. E-commerce saya Bukalapak, Tokopedia, OVO, Dandan, terus Alfa, Indo, semua saya hajar semua. Wow. Karena kenapa? Mereka kan sudah udah digital banget. Betul. Udah dia belanjanya lewat Shopee. Masa sih nggak bayar pajak lewat Shopee kan? Lewat Bukalapak di situ kan atau Tokopedia gitu. Itu saya intervensi. Nah, dengan begitu semua segmen yang saya bilang tadi, manual, kemudian semi digital dan digital, kita bisa sasar itu semua. Yang penting kan transparansi. Betul. Ya kan? Dari mulai pengelolaannya, pendaftarannya sampai pembayarannya semua via aplikasi. Nggak ada lagi petugas pajak itu berhubungan dengan si wajib pajak. Betul. Iya, semua kita harus intervensi dengan sistem elektronik. Betul. Karena transparansi untuk menjawab yang transparansi. Iya. Yang kedua, tingkat kepercayaan, membuktikan gitu proses dia ada di mana, dia bisa lihat di aplikasi. Misalnya ada calon wajib pajak yang punya usaha kafe, dia mau daftar, tapi nggak harus ketemu sama petugas, dia bisa lewat aplikasi namanya eSIM, integrasi sistem informasi pajak daerah. Dia daftar di situ, dia laporkan di situ, dia bisa bayar pun di situ gitu tuh. Gitu. Dia bisa lihat tuh semua proses perjalanan dia itu, gitu. Ada yang mengurus PBB sebagai objek pajak baru juga sama kayak gitu. Nah, ini yang harus kita intervensi ke depannya dan tentunya memang ya output terakhirnya atau goal terakhirnya adalah satu, meningkatkan tingkat kepatuhan dan mengoptimalisasi pembayaran pajak daerah. Oke, luar biasa. Itu tadi ya sobat kita, banyak sekali cara dan juga treatment yang dilakukan Pak Hari sendiri selaku Kepala Bapenda Kota Serang dengan gimana caranya nih biar memudahkan dan juga tidak mempersulitkan khususnya pada masyarakat-masyarakat yang memiliki wajib pajak itu sendiri. Kalau misalkan masih gaptek, ada tadi Polling, apa tuh Pak? Apa tuh? Pepeling. Pepeling. Pelayanan pajak keliling. Pelayanan pajak keliling. Kalau misalkan tadi yang RT/RW namanya pependak. Petugas pemungut dana pajak RT/RW. Ada juga nanti yang udah full digital itu semuanya e-commerce. Itu semua dihajar. Digital mau kamu buka Lapak, Shopee, GoPay dan juga segala sesuatunya kamu bisa bayar di situ aja. Nah, ini udah dimudahkan sekali nih Pak dalam prosesnya dan rencananya nanti akan full digitalisasi juga rencananya karena banyak banget sosialisasi dan juga edukasi khususnya dari Bapenda kepada masyarakat agar gak usah repot-repot lu nih sekarang ke kantor pajak karena bisa langsung di rumah aja tek udah kebayar tuh pajak. Clear, beres. Tapi masih ada aja nih masyarakat yang bandel untuk tidak mengikuti kewajibannya. Ada
apa nih Pak? Maksudnya hal yang harus lebih tegas lagi atau gimana dari Bapeda itu sendiri? Betul. Ada nggak sih Pak? Ya, bandel memang ada ya semua ya. Jadi bukan gitu hanya loh, di Pak, Kota Serang maksudnya, Pak. aja, mungkin ya namanya orang lari dari kewajiban atau tidak patuh lah dari kewajiban ada aja. Intervensinya bisa kita lakukan dengan berbagai hal. Satu yang kita lakukan apabila dari sisi perpajakan ya, untuk PBB contohnya nih, dia nggak bayar pajak misalnya selama 5 tahun. NOP-nya, nomor objek pajaknya kami bekukan. Bukan. Rasain tuh, bingung dia. NOP itu kan dia butuh. Satu, apabila anaknya mau bayar SPP kan. Anaknya mau daftar kuliah atau daftar sekolah. Harus melampirkan daftar lunas pajak kan. Betul. Nah kami tutup NOP-nya dan bukti pembayarannya kan. Dia nggak bayar sama itu. Betul. Nah akhirnya dia mau nggak mau, suka nggak suka kan bayar tuh 5 bayar tahun. Juga, mau daripada nggak kuliah anak gue gitu kan. Artinya dia tidak mendapatkan fasilitas sebagai warga negara untuk melakukan aktivitas lainnya. Contoh untuk anaknya sekolah dan sebagainya itu udah langsung terkat secara sistem gitu. Yang kedua terkait dengan sanksi yang diberikan. Kalau sanksi yang diberikan, ya tentunya kan reward and punishment harus adil dong, ya kan? Untuk yang bayarnya lebih awal kasih kami reward. Kita kasih relaksasi, misalnya diskon 10%, 7,5%, 5%, kita kasih yang bayar lebih awal. Tapi yang bayarnya molor tunda kan gitu. Nah kita juga harus kasih sanksi kan. Salah satunya tadi sanksi itu dibekukan untuk yang lebih dari 5 tahun. Kemudian terkait dengan beberapa jenis pajak yang lain, ada denda kan. Nah, tentunya harus seiring sejalan ya. Jangan sampai kita sanksi tapi kita nggak kasih reward juga. Betul. Di tahun kemarin kita kasih relaksasi atau reward kepada wajib pajak dengan acara anugerah pajak daerah. Kita kasih apresiasi. Gitu. Ada motor, kemudian sepeda, TV, apa yang kita kasihkan kita bagiin kepada wajib pajak yang memang satu tepat waktu. Kemudian pembayaran pajaknya makin meningkat. Itu kita kasih reward. Petugas pajaknya pun kita sanksi. Gimana apabila tidak optimal, contoh untuk PBB. Satu, dia dikasih bendera hitam. Ya, kita umumkan bahwa target pajak pencapaian pajaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya dia nggak kerja gitu ya, atau nggak optimal kerja. Kita kasih bendera hitam, kemudian dipublish ke media dan kita foto, dan foto itu harus disimpan di ruang pelayanan mereka. Ngeri juga tuh Pak. Untuk petugasnya. Kemudian Pak Wali pada saat itu kepala daerah itu langsung mutasi yang bersangkutan. Berarti dia nggak perform dong, jadi misalnya jadi lurah, jadi camat di situ nggak perform. Betul. Kenapa? Untuk PBB itu kan dilimpahkan untuk buku 1 sampai buku 3 penagihannya kepada camat dan lurah. Nah kalau nggak optimal juga ada sanksi. Hanya harus seimbang, gitu ya. Setuju. Punish and reward-nya harus seimbang. Kemudian kita juga kasih program-program relaksasi untuk memudahkan dan meningkatkan tingkat kepatuhan pada saat ulang tahun kota sama dengan Hari Pahlawan. Kenapa? Mereka adalah pahlawan pembangunan. Duit pembangunan dari mana lagi kok? Dari nggak dibayar dari wajib pajak. Nah itu yang kita apresiasi kepada sebagai bentuk itu tuh ngurangin yang bandel lah. Iya betul, ngurangin yang bandel. Oke, luar biasa, keren banget ternyata. Ini fair banget juga ya sobat kita. Jadi bukan cuman yang dapat reward dan juga punishment itu bukan cuman wajib pajaknya aja, tapi para petugasnya juga. Jadi semuanya harus perform dan bisa dibilang juga harus sama-sama bekerja sama lah dan juga kooperatif baik dari petugasnya dan juga dari wajib pajak itu sendiri agar bisa meningkatkan pendapatan daerah khususnya yang ada di Kota Serang itu sendiri. Karena ujung-ujungnya juga buat kita juga. Untuk pembangunan dari kita untuk kita pajak itu. Betul. Dan ini juga mungkin menjadi salah satu hal yang harus digembleng juga nih. Banyak juga orang-orang itu tadi kalau misalkan berdasarkan data kan khususnya di yang pelosok-pelosok tuh Pak, kurangnya rasa kepercayaan terhadap pemerintah itu sendiri karena belum mengerti mungkin caranya tracking ini dananya kemana. Buat apa, karena mereka masih gaptek dan juga nggak bisa ngelihat juga pemberitaan. Harus dibuktiin kan? Betul. Tuh jalan RT RW-nya atau jalan kampungnya udah dibetonisasi, misalnya udah di paving block, duitnya dari mana? Betul. Dari bayaran. Nah, dibuktiin begitu tuh. Betul. Drainasenya diperbaiki kan semua gitu. Nah itulah bentuk dari situ. Wow, luar biasa. Nah tuh Pak, aku jadi penasaran juga nih. Kalau misalkan kita lihat nih ya Pak, ada hal yang dilakukan juga nggak sih Pak dari Bapeda itu sendiri? Kayak misalkan turun ke pelosok-pelosok dan juga memberikan edukasi dan juga informasi terkait dengan pajak itu sendiri Pak. Ya, jadi upayanya memang tidak lepas yang saya sampaikan tadi. Upayanya intent extend. Nah dengan intent extend ini khusus yang intensifikasi, pepeling kan turun ke lapangan tuh. Petugas kami kan turun.
Kemudian untuk sosialisasi dan tatap muka langsung itu di Minggon Pajak, itu setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa itu setiap kecamatan itu bikin kegiatan namanya Minggon, rapat Minggon ya. Nah di rapat Minggon itu camat, lurah, RT, RW, Babinsa, Babin Kamtibmas kumpul semua tuh di situ. Nah disitulah kami momen untuk memberikan sosialisasi secara tatap muka, termasuk nih yang pemutihan atau relaksasi kaitan sama pajak provinsi nih, PKB dan BBN. Nanti kita bahas juga di hari Selasa itu kami turun dan narasumbernya dari Bapenda, baik Bapenda Kota maupun nanti Bapenda Provinsi. Yang ketiga adalah intervensi melalui media, ya cetak, elektronik dan media sosial. Mau nggak mau itu kan kami harus intervensi semua supaya tidak ada lagi alasan. Saya sibuk, saya nggak sempet, saya nggak tahu, kan gitu tuh. Ya kan pasti alasannya begitu tuh. Nah kita harus upaya-upaya itu untuk ningkatin tingkat kepatuhan, plus edukasi juga ke masyarakat. Yang ketiga adalah optimalisasi pembayaran pajak daerah. Oke, luar biasa. Berarti nanti kalau misalkan mau sosialisasi, tadi setiap hari Selasa betul ya Pak? Selasa, itu di aula kecamatan biasanya. Aula kecamatan. Oke, luar biasa. Semua dikumpulin tuh sobat kita ya, terkait dengan Babin Kaptibmas tadi. Babinsa. Babinsa. RT RW-nya dikumpulin. RT RW-nya juga semuanya. Pokoknya di-push semuanya untuk bisa memahami dan juga tahu nih sebenarnya pajak itu sangat penting sekali. Betul. Oke. Apa sih Bang, nggak kebaca lo itu? Oke, luar biasa. Oke, Pak Hari, nanti kita bakalan bahas-bahas lagi juga nih sobat kita terkait dengan apa ya, bisa dibilang juga fun fact terkait dengan pajak itu sendiri dan juga fun fact terkait dengan Bapak Hari itu sendiri. Tapi kita minum dulu Pak Hari, boleh monggo dong. Iya. Kita nikmati ya. Enak kopinya ini. Mantep. Oke. Alhamdulillah. Pak Hari, tadi sempat Bapak singgung terkait dengan pemutihan pajak yang katanya langsung dari provinsi. Itu bentuk support dari Bapenda Kota Serang apa Pak? Nah, relaksasi atau pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ini diatur oleh Kepgub 170 ya. Kepgub 170, kemudian terbit surat edaran Gubernur kepada Bupati Wali Kota. Setelah itu terbit surat edaran dari Kepala Bapenda Provinsi kepada Bapenda Kabupaten Kota. Ada 3 hal yang harus kami lakukan ya. 1, melakukan sosialisasi melalui seluruh channel media. Nah, itu kami bantu Kabupaten Kota dengan publish kebijakan itu melalui media cetak, elektronik dan media sosial. Termasuk ini nih, ya kan? Ini salah satu bentuk support kami ya, kepada Bapenda Provinsi dan pemerintah Provinsi Banten terkait dengan relaksasi perpajakan. Yang kedua, melakukan sosialisasi tatap muka. Jadi langsung harus tuh. Langsung face to face tuh. Nah, melalui Minggon Pajak hari Selasa. Tiap hari Selasa itu tadi. Nanti kami akan lakukan ke depan ini dengan melibatkan camat lurah. Yang ketiga adalah memonitor ya kebutuhan sarana prasarana terkait dengan program ini. Ya, contoh. Kemarin kita lihat tuh, mulai tanggal 10 sampai tanggal 30 Juni. Pada 4 hari pertama membludak kan? Iya betul. Membludak, antrian panjang dan sebagainya. Nah kami support itu dengan petugas ya. Kami bantu dengan petugas pengamanan, dari Pol PP kami bantu. Kemudian dari Disub pun kami kirim petugas kurang lebih 10 orang untuk ngatur lalu lintas di sekitar pembayaran di kantor Samsat. Yang ketiga adalah tadi, kami bantu sarana prasarana bentuk meja kursi yang kurang kan, nungguin kan nggak mungkin dia berdiri lama kan gitu kan. Capek, Pak, pegel Pak, kaki. Ya, apalagi sekarang dibagi kuota ya, diatur kuota sehari itu melayani kurang lebih 500 pelanggan atau 500 customer ya, atau 500 wajib pajak. Nah, tentunya kami juga supporting untuk meja kursi supaya mereka bisa duduk nyaman lah, nyaman, nggak ada yang pingsan dan sebagainya untuk antrian itu. Nah, itu salah satu materi dari supporting kami dari Bapenda Kabupaten Kota untuk mengoptimalkan, mensukseskan dari program provinsi untuk relaksasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Wow, luar biasa. Itu adalah bentuk supportnya juga ya, karena ini langsung dari gubernur juga ya, nanti Pak. masalahnya optionnya akan balik ke kabupaten kota. Betul. Untuk, bagi hasilnya. Betul. Jadi ya sama-sama disupport dan juga sama-sama berkolaborasi untuk bisa memantapkan dan juga memajukan dari program pemutihan pajak itu sendiri. Betul. Sobat kita, luar biasa. Tapi ini pertanyaan bodoh aku aja gitu ya Pak. Sebenarnya Pak Hari selaku Kepala Bapenda nih, ngelihat dari program pemutihan pajak ini, apakah tidak akan menjadi bisa dibilang juga program yang ditunggu-tunggu, kayak misalkan
ya udahlah nanti ada program pemutihan pajak, ngapain gue bayar pajak? Nah, istilahnya begitu Pak. Ya. Khawatirnya ada kepikiran ke situ nggak sih Pak? Jadi pada menyepelekan nih para customer dan juga wajib pajak. Kalau saya melihatnya gini, Mas ya, yang harus diapresiasi adalah yang taat. Iya. Bener nggak? Setuju. Ya. Masa yang bandel kita Iya, apresiasi, bener bener nggak? Bener. Nah, yang taat pajak itu bisa memanfaatkan program ini. Oke. Yang bandel bisa ikut-ikutan jadi taat, kan Iya, gitu tuh. betul. Kan maksudnya itu tuh sebenarnya. Oh, oke. Nah, ini ada salah satu bentuk program yang bagus menurut saya. Gitu. Bagus pada saat mungkin kondisi ekonomi lagi menurun. Iya. Nah, ini dengan program relaksasi. Betul. Yang taat, yang bandel bisa bayar tuh dalam rentang waktu 10 sampai 30 Juni ya 30 kan gitu. Juni. Kemudian nanti pada saat ulang tahun provinsi juga Tapi prinsip dasarnya harus dipahami dulu bahwa yang harusnya diapresiasi itu yang wajib, yang taat. Yang taat, gitu. Yang bandel supaya ngikutin yang taat kan gitu. Nah, betul, ini yang menjadi concern kita semua petugas pajak dalam hal ini baik Bapenda provinsi, Bapenda kabupaten kota, bahwa yang benang merahnya itu harus demikian. Yang taat harus diapresiasi, gitu. Yang bandel harus disanksi. Minimal harus ngikutin. Jadi taat dia kan gitu. Nah, ini yang harus ditekankan di situ. Wow, luar biasa. Dan kita juga harus apresiasi juga nih untuk pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota telah memberikan dan juga mensupport program pemutihan pajak, karena mungkin Zelvin tahu juga nih banyak teman-teman wajib pajak juga yang sebenarnya pengen mulai bayar pajak tapi gara-gara mungkin tunggakannya terlalu banyak gitu ya Pak ya, sampai akhirnya dia bingung gitu untuk membayarnya. Dengan adanya program ini bisa mungkin dimanfaatkan untuk nanti ini kan udah diputihkan tuh. Jadi nanti tiap tahunnya bisa lebih rajin lagi dan juga menjadi wajib pajak yang taat. Betul begitu sekali, kira-kira. Luar biasa, keren banget. Dan berarti dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Pak? 10 April sampai 30 Juni. 30 Juni, berarti masih ada berapa bulan lagi tuh ya? 3 bulan. Masih ada 3 bulan lagi nih, sobat kita. Kalau misalkan kamu ada tunggakan pajak, bisa langsung dibayarin aja. Oke, Pak, itu kalau misalkan kita lihat, yang wajib pajak tuh sebenarnya ada kriterianya nggak sih Pak? Ada. Apa aja yang Pak? menjadi subjek dan objek sesuai dengan undang-undang perpajakan. Jadi kalau di subjek itu kan berarti kan person, dia perorangan maupun badan usaha kan. Objeknya apa? Hotel, restoran, reklame kan, dan 9 jenis pajak atau 11 jenis pajak yang ada di kabupaten kota. Kalau dari komunitas atau dari segmen udah jelas lah. Segmentasinya kan kelihatan, ada mungkin yang kaum milenial, ada yang memang generasi yang old juga memang masuk dalam rentang itu, gitu kan, untuk yang pribadi maupun perusahaan. Itu ada rentang, ada kriterianya. Ada kriterianya ya. Oke, luar biasa. Tapi kalau misalkan untuk generasi muda nih Pak, anak-anak yang mungkin belum melek dan juga masih bingung terkait dengan pajak, ada pesan yang pengen disampaikan Pak untuk generasi muda nih, biar lebih Sebenarnya paham. saya udah ngejalanin pada saat Bapenda berdiri, saya bentuk namanya komunitas milenial sadar pajak. Komunitas milenial sadar pajak. Apa itu Pak Jadi Hari? saya kumpulin seluruh pengurus OSIS, SMP dan SMA, untuk diberikan sosialisasi dan dijadikan relawan milenial sadar pajak. Wow. Keren. Kenapa? Karena dari mereka dari dinilah harus ditanamkan sadar pajak. Contoh nih, dia tinggal sama orang tuanya, ya belum ngekos ya, belum di luar kan gitu. Belum mandiri lah. Belum mandiri. Kita ajak mereka peduli untuk nanya sama orang tuanya. Pak, PBB rumah ini udah dibayar belum? Nah, gitu tuh. Ngingetin. Itu satu, kami ajarkan itu. Dan sudah terbentuk di Kota Serang ini, komunitas milenial sadar pajak. Yang kedua, pasti kan ada bawa motor tuh. Ya, ngafe lah, apalah ke mall gitu. Dia kan pasti bayar pajak parkir, atau retribusi parkir. Di situ pasti dia diingetin. Masuk mos ada kena pajak parkir, kan lewat gate ya. Iya, betul. Dia tahu, oh ini bentuk pajak parkir tuh. Dia tahu nih, dia parkir tepi jalan. Oh bentuk saya bayar retribusi parkir tuh. Dan dari itu mereka harus tahu. Udah paham ya. Yang ketiga, dalam hal penggunaan kendaraan. Gak mungkin dia bayar, dia harus ingetin orang tuanya
kalau dia belum punya motor atau mobil sendiri, dia pasti nanya tuh. Saya suruh tanya tuh, betul. Pak, pajak kendaraannya sudah dibayar belum ini Pak? Nanti takut kena razia sayanya kan gitu. Iya betul. Gitu. Nah, suruh ngingetin itu tuh. Wow. Dan itu rutin kita kumpulin tuh pengurus OSIS SMP sampai SMA untuk sadar pajak. Wow. Harus dari dini lah kita lakukan itu. Wow. Nah, saya pesannya begitu. Jadi si anak ini, anak-anak atau adik-adik kita yang milenial ini untuk lebih aware, aware terkait dengan pajak dan retribusi daerah. Iya, itu tuh. Wow, luar biasa, keren tuh. Keren banget sobat kita, ternyata udah ada juga programnya, itu adalah komunitas milenial sadar pajak. Dan walaupun mereka belum bisa untuk langsung bayar pajak secara mandiri, secara sendiri, tapi seenggaknya sudah ditanemin juga tuh kesadaran itu agar si adik-adik OSIS kita tadi yang di SMP dan juga di SMA bisa mengingatkan orang tuanya untuk udah bayar pajak rumah belum, terus ada retribusi parkir itu seperti apa fungsinya, dan juga pajak kendaraan itu tadi karena takut kerazia gitu ya Pak. Betul, karena banyak video nangis-nangis. Iya betul. Pasti razia itu kan. Anaknya kan nggak paham juga Pak kadang ya Pak ya. Iya, satu SIM dia kena. Yang kedua pasti ditanya, STNK-nya bawa nggak? Nah, di situ kelihatan udah bayar atau belum. Oh iya betul. Nangislah dia pasti sita itu kan, gitu kan. Iya benar. Jadi kemarin juga apa orang tuanya, makanya orang tuanya harus taat bayar pajak. Betul. Gitu. Luar biasa itu tadi. Oke, dan banyak banget ternyata knowledge dan juga bisa dibilang hasanah-hasanah informasi juga khususnya untuk Zelvin sendiri nih Pak Arya terkait dengan ternyata pajak itu sangat gampang banget gitu loh untuk dibayarkan. Sangat dimudahkan sekali dengan era sekarang. Sangat dimudahkan sekali dan juga banyak treatment yang sangat luar biasa khususnya untuk kamu masyarakat Kota Serang ya. Pak Hari itu sendiri udah banyak banget, kalau misalkan kamu masih bingung cara bayarnya seperti apa bisa langsung ditanyain. Kalau misalkan kamu mager untuk ke kantornya, nggak usah ke kantornya, sekarang udah full digital, bisa langsung bayar di e-commerce aja. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita menjadi orang-orang yang wajib bayar pajak, dan yang terpenting harus lebih taat lagi membayar pajak. Setuju. Oke, luar biasa. Dan kita mau masuk ke mystery box juga nih Pak Hari. Apa ini? Jadi di ruang kita ini ada satu segmen, ini adalah mystery box. Bapak lihat ada apa di dalam sini dan juga apa kaitannya dengan diri Pak Hari. Aduh, berat sekali ini ya. Dibuka. Teneng. Aku sambil minum ya Pak ya. Siap. Waduh. Apa gerangan itu Pak? Waduh. Coba diceritakan. Aduh. Oppo itu banyak Pak. amat nih ya. Oke. Ada dua ya. Ada dua. Nah. Boleh boxnya? Saya tunjukin ya. Nih. Yang pertama apa itu Pak? Basket. Yang kedua motor ya. Motor, Harley, apa betul. hubungannya basket sama motornya? Motor, betul. Apa nih Pak Hari? Jadi kalau kita cerita basket ya. Ada basketnya. Wah, ada bolanya. Ada pula bolanya. Ya. Atau jangan-jangan suruh dribble ya? Atau lay up di sini. Jadi saya memang suka basket dan saya basket dari SMP. Sampai dengan sekarang nih. Sampai sekarang masih basket nih Pak Hari ini? Masih basket nih. Kalau sekarang saya di stadion nih. Setiap hari Selasa nih. Latihan basket. Seru. Jadi memang dulu saya sempat mau berkarir jadi atlet sebenarnya nih. Sempat mau jadi atlet sobat kita. Saya kebetulan sekolah di Bandung, di STPDN. Kemudian kuliah itu saya tergabung tim basket. Sampai ke Libama, Liga Bola Basket Mahasiswa se-Indonesia. Pada saat di SCPDN sampai saya udah keliling-keliling lah tanding basket itu, dan sampai sekarang saya masih main basket. Walaupun sudah terseok-seok ya, tapi yang penting lah gerak ya. Dikit ya nggak apa-apa. Ya, kalau motor ini motor yang saya memang penggiat motor, seneng touring gitu. Seneng touring. Motor apa sih Pak? Apa? Motor apa sih Pak? Apapun lah. Apapun. Mau manual mau matic ya kita jalanin semua. Yang penting touring tuh. Prinsipnya bukan motornya sebenarnya. Healingnya yang benar. Healingnya betul. Karena dengan motor itu saya banyak tahu kehidupan, saya tahu banyak di perjalanan, kemudian sosialisasi sama teman-teman, ya, baik sama-sama yang touring maupun dengan interaksi dengan masyarakat dan sebagainya, menggunakan si motor ini. Mau matic mau manual, semua saya jalanin dan semua tempat kita datangin gitu tuh. Yang berangkat sendiri, berdua maupun banyak kan rombongan jalanin semua. Suka dukanya banyak lah di sini. Suka dukanya banyak betul. Gitu. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk Pak Hari dong.
Waduh. Fun fact ternyata ya, seorang kepala Bapenda Kota Serang yang pertama suka olahraga basket, terus yang kedua suka touring. Iya. Nah, tapi kenapa sih Pak? Aku pegang bola basketnya boleh dong Pak? Wih. Disuruh apa nih? Suruh dribble atau shoot nih? Aduh, jangan Pak, nanti Pak. Berarti tiap hari Selasa suka latihan. Selasa Pak? saya latihan. Oke. Gitu. Kenapa milih basket ketimbang sepak bola Pak? Kenapa ya? Sebenarnya kalau waktu di asrama, ya kan saya besar hidup di asrama ya, di NTT, kemudian di asrama, di tim-tim sebagainya, bola yang nomor satu sebenarnya. Oke. Jadi waktu saya kecil itu sering diajak main bola sama, ya namanya juga di asrama ya. Iya. Tentara-tentara ngajaknya pasti main bola, lapangan basket jarang. Setelah pindah ke Pulau Jawa, barulah saya turun nih di basket. Di basket senengnya, kalau dulu banyak cheerleadernya kan. Terus banyak orang terkenal juga lewat basket. Dulu mah ya. Dulu nggak apa-apa masih. Iya, kalau sekarang kan beda, pemain bola yang jagoan mah ya. Gitu. Itu awalnya tuh. Oke. Gitu. Oke, luar biasa. Dan tapi sebelum kita tutup nih ya, aku ada game sedikit dulu nih khusus untuk Pak Hari. Ini gamenya ada 2 game. Ini tinggal dijawab aja Pak, mitos atau fakta nih Pak. Jadi nanti aku akan kasih pernyataan, nanti Pak Hari tinggal jawab ini mitos atau fakta. Oke. Pertanyaan pertama. Kalau sudah telat bayar pajak, dendanya pasti besar banget. Mitos atau fakta Pak? Mitos. Mitos. Faktanya apa Pak? Faktanya kan banyak program relaksasi. Itu dimanfaatin. Dendanya banyak pada saat penghapusan, pada saat pengurangan denda, sama sekali penghapusan, hilang tuh semua dendanya. Hilang semua dendanya. Tinggal bayar pokoknya aja. Wah. Mitos kan? Mitos. Faktanya nggak jadi berat. Betul. Benar nggak? Betul. Tinggal manfaatin aja programnya, udah selesai itu mah. Betul. Nggak usah pusing. Oke, luar biasa. Berarti mitos. Terus pajak hanya dibayarkan oleh pemilik usaha besar. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Faktanya Pak? Faktanya semua warga negara harus bayar pajak. Sesuai dengan kriteria ya. Betul. Contoh pengusaha itu yang omsetnya untuk yang resto itu omset di atas 5 juta sebulan. Di bawah 5 juta nggak kena pajak, dia mau usaha aja UMKM bebas. Tapi kalau omsetnya dalam sebulan ya sudah di atas 5 juta sesuai dengan Perda, dia wajib bayar pajak. Wajib bayar pajak. Gitu. Luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, pembutihan pajak itu berarti pajaknya dihapus total. Mitos atau fakta? Fakta. Dihapus totalnya. Berarti tunggakannya berapapun kalau ada pembutihan pajak hapus semua. Gitu. Oke, itu fakta berarti ya sobat kita. Yang terakhir, bayar pajak lewat HP sekarang bisa tanpa harus ke kantor pajak. Mitos atau fakta? Fakta banget. Oke. Tadi udah dijelasin ya sebenarnya sobat kita ya. Luar biasa. Banyak banget. Oke. Boleh dong Pak untuk Pak Hari. Kita tadi udah ngobrol banyak banget nih Pak terkait dengan perjalanan karir Pak Hari itu sendiri, terus juga banyak sekali tantangan-tantangan dan juga bagaimana program dan juga proses Bapak menjadi dan juga menduduki posisi sebagai kepala Bapenda Kota Serang. Visi misi Bapak khususnya di Kota Serang. Waduh. Apa ini Pak? Kayaknya visi misi untuk kepala daerah. Ya, jadi gini aja. Fakta saja, fakta bahwa Kota Serang ini adalah kota jasa dan perdagangan. Fakta ya, sesuai dengan Kota Serang, fakta sebagai kota jasa perdagangan. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan posisi atau keuntungan Kota Serang sebagai kota jasa dan perdagangan? Kita manfaatkan bagaimana pelayanan jasa kepada masyarakat yang bisa satu, mensejahterakan masyarakat, balik lagi. Yang kedua, mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk pembangunan lagi. Nah, ini yang harus kita optimalkan. Dari sisi perdagangan, bagaimana Kota Serang ini mempunyai kemampuan kompetitif ya, keunggulan kompetitif dari sisi perdagangan. Karena posisi kan, dilewati jalur itu, Sumatera, menuju Sumatera. Nah, selama ini hanya rest area numpuk di situ kan, mampirnya. Yang mampir ke Kota Serangnya kan nggak ada untuk kita bisa mengoptimalkan keunggulan kompetitif Kota Serang. Nah, 5 sampai 10 tahun ke depan kita harus maksimalkan itu sebagai kota jasa dan perdagangan. Dari sisi layanan publik, jasa namanya juga, yang bisa kembali kesejahteraan, plus optimal dari sisi pajak daerah. Yang kedua, sisi perdagangan, bagaimana keunggulan kompetitif Kota Serang, kearifan lokalnya bisa dijual. Jadi orang tuh lewat ke Sumatera itu
dipaksa masuk untuk belanja, Mampir dulu, beli, belanja, nginep di sini, Betul. nikmatin kopi yang enak, Betul. nikmatin produk-produk kearifan lokal. Ya. Gitu. Setuju. Dua hal itu yang harus kita optimalkan untuk 5 sampai 10 tahun ke depan. Dan ini potensi yang sangat besar buat Kota Serang untuk dimanfaatkan. Betul. Ya. Setuju. Luar biasa. Betul. Setuju banget. Dan bisa dibilang juga Kota Serang menjadi salah satu gerbang juga antara Pulau Jawa pengen nyebrang ke Pulau Sumatera gitu ya. Jadi sebisa mungkin harus bisa dimanfaatkan bagaimana nih orang-orang dari luar Provinsi Banten khususnya yang lewatnya harus mampir dulu, harus nginep dulu, nikmatin gitu yang enak. Nikmatin yang enak-enak khususnya di Horizon Ultima Ratu juga dan bisa dibilang nginep sini dulu. PAD masuk pajak hotel ke saya juga. Nah, ya betul tuh. Balik lagi untuk kita-kita juga yang tinggal di Kota Serang. Oke, luar biasa. Oke, Pak, sebelum kita tutup, sebelum closing, boleh dikasih ini nggak, Pak? Kalau misalkan harus menggambarkan kerja Bapenda dalam satu kalimat, apa yang pengen Bapak sampaikan? Satu kalimat? Satu kata aja lah cukup. Apa tuh, Pak? Excellent. Excellent. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi, luar biasa sobat kita. Kita udah sharing panjang banget dan semoga saja bisa diambil informasi dan juga edukasinya. Dan sekali lagi jangan lupa harus tetap bisa menjadi orang yang melek terhadap informasi. Salah satunya adalah dengan pajak itu sendiri. Dan sekali lagi terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan untuk Bapak Hari Pamungkas selaku Kepala Bapenda Kota Serang. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Horizon Ultima Ratu yang telah memberikan venue yang sangat luar biasa. Minumannya enak ya Pak ya? Enak, alhamdulillah. Enak banget, luar biasa. Dan jangan lupa juga bisa langsung dicek dan juga di follow Instagramnya di @horizonultimaratu. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share konten dari ruang kita. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Zelvin pamit. Bye-bye.